1. Filsafat ilmu dan etika akademik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis menurut pendapat saya adalah A. Ontologis membahas hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. B. Epistemologis membahas tentang metode-metode ilmiah untuk mengukur dan membuktikan kebenaran hakikat ilmu itu. C. Aksiologis yang membahas tentang kegunaan ilmu pengetahuan sebagai alat kontrol serta eksplanasi dalam pemecahan masalah yang ada di tengah kehidupan manusia. 2. Kekurangan dan kelebihan dalam teori filsafat ilmu dan etika akademik menurut saya adalah A. Humanisme. Kelebihannya memberi manfaat pada setiap individu untuk membentuk kepribadian ke arah positif. Kekurangannya, pembuktian kurang atau tidak cukup. B. Rasionalisme. Kelebihannya adalah adanya penyusunan sistem kefilsafatan dalam kehidupan manusia. Kekurangannya, apapun yang keluar dari akal pikiran, itulah yang hanya dianggap benar. 2. Kekurangan dan kelebihan dalam teori filsafat ilmu dan etika akademik menurut C. Empirisme. Kelebihannya adalah sumber pengetahuan dikatakan benar karena diperoleh dari pengalaman penglihatan indera. Kekurangannya adalah karena indera manusia terbatas, maka bisa saja yang dilihat itu tidak benar. D. Positivisme. Kelebihannya adalah adanya penekanan pada rasionalitas ilmiah sehingga teknologi dapat maju. Kekurangannya, manusia akan kehilangan makna, estetika, serta perasaan bahagianya. C. Empirisme. Kelebihannya adalah 3. Konsep realitas dalam kebenaran adalah substansi filsafat ilmu. Contoh nyatanya dalam PLS adalah kenyataan bahwa pendidikan formal belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat luas, baik dari segi ekonomi serta kakunya sistem pendidikan itu sendiri. Sehingga melalui program-program PLS seperti keaksaraan, kesetaraan, serta pemberdayaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat. 4. Etika akademik dalam pengembangan ilmu dan teknologi adalah sebagai pengendali perkembangan iptek itu sendiri, sehingga tidak keluar dari norma-norma yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya dalam PLS, etika pengembangan ilmu dan teknologi disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik, budaya, serta keamanan. Dengan itu, perkembangan iptek, baik dalam bentuk kurikulum, bahan pembelajaran, serta instrumen, dapat sesuai. Perhatikan percakapan antara ibu dan anak berikut. Perhatikan percakapan antara ibu dan anak berikut. Dari percakapan tersebut, kita bisa mengklasifikasikan unsur dari percakapan itu sendiri. Yang pertama ada logika, yaitu isi percakapan ibu dan anak yang membahas tentang pentingnya mencuci buah dan sayur sebelum dimakan, dan pentingnya untuk mencuci tangan. Kemudian ada etika. Etika terdiri dari cara berbicara anak pada ibu dan ibu pada anaknya. Alasannya adalah karena etika membahas tentang baik buruknya sesuatu. Kemudian estetika. Estetika adalah nada berbicara seseorang ibu pada anaknya menggunakan bahasa yang sederhana dan disesuaikan usianya, sehingga anak bisa memahaminya dengan baik. 6. Kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam fenomena penggunaan teknologi pada Gen Z. A. Ontologis. Dalam hal ini, penggunaan teknologi pada Gen Z memang dibenarkan adanya, bukan hanya pada remaja namun anak-anak dan lansia. Mereka menghabiskan rata-rata waktunya pada teknologi karena teknologi hidup berdampingan dengan mereka. 6. Kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis. B. Epistemologis. Menurut laporan survei Alvara Research Center, pecandu internet atau addicted user paling banyak berasal dari kalangan generasi Z. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap lebih dari 1.000 orang Gen Z. Nah, mereka menggunakan internet selama lebih dari 7 jam setiap harinya. C. Aksiologis diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan. Dalam hal ini, maka Gen Z harus diberi batasan seperti larangan menggunakan situs dan konten sensitif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta peran orang tua itu sendiri untuk memberi informasi dan mengawasi.